Ya, tujuan mata kuliah etika terapan disajikan kepada mahasiswa-mahasiswi dengan tujuan supaya pertama menolong peserta didik mengenal masalah sosial yang terjadi dan memberikan pertimbangan berdasarkan etika Kristen terkait dengan masalah sosial tersebut. Kemudian yang kedua, mengajak peserta didik untuk berpikir kritis mengenai kasus-kasus sosial dari perspektif iman Kristen dan masyarakat pada umumnya, serta aplikasinya dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk menentukan pilihan dan menetapkan keputusan etis, baik dari aspek teologi Kristen maupun non-Kristen, dan menyadari keuntungan dan kelebihan sehingga menghasilkan pertimbangan etika yang lebih mendalam lagi. Itu tujuan mata kuliah kita. Kemudian deskripsi perkuliahan. Mata kuliah etika terapan akan membahas isu-isu etika dengan fokus pada tema-tema kontemporer, khususnya etika pribadi. Isu-isu etika global dan lokal yang aktual akan dibicarakan dalam kerangka kehidupan sosial. Tema yang dipilih akan dibahas dan didalami dari beberapa sudut pandang yang berada dalam tatanan konsep dan juga pelaksanaan langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Itu deskripsi mata kuliah kita atau perkuliahan kita. Nah, untuk materi, ya kita sudah mulai tadi dengan sesi perkenalan sebagai bagian dari pendahuluan. Ya, kita sudah berkenalan satu dengan yang lain. Dan sekarang ini saya menjelaskan RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Nah, karena waktu kita cuma 3 hari, ya, Selasa, Rabu, Kamis, maka ini sangat padat, ya, sangat padat sekali. Maka kita akan upayakan supaya semua ini bisa berjalan dengan baik, ya. Kemudian hakikat etika pribadi. Nah, kita akan membahas dalam poin ini, bagian ini, yaitu istilah dan definisi etika, istilah dan pengertian pribadi, pentingnya dan tujuan mempelajari etika pribadi, lalu kemerdekaan dan kesetiaan pribadi, kemudian relasi etika pribadi dengan estetika, etika pribadi dan etiket. Kita akan belajar, lalu nanti ditutup dengan diskusi, ya. Kemudian yang berikut, poin yang berikut, kehidupan kerja dan karir, ya. Etika pribadi soal panggilan kerja memilih karir, kemudian etika pribadi dalam bekerja dan berkarir, etika pribadi sebagai pemimpin, etika pribadi terhadap organisasi, etika pribadi terhadap sesama pekerja. Ditutup dengan diskusi. Kemudian yang berikut, kehidupan moral, ya. Kehidupan moral. Dalam poin ini kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu etika pribadi dan sifat buruk, ya. Kemudian etika pribadi, ya, etika pribadi dalam menghadapi pertengkaran, ya, etika pribadi dalam menghadapi pertengkaran, lalu etika pribadi dalam menghadapi nasihat dan teguran, lalu etika pribadi terhadap keadilan, etika pribadi dalam berpolitik, etika pribadi terhadap pemerintah, kemudian etika pribadi wujudkan kasih persaudaraan. Lalu nanti kita akan tutup dengan diskusi. Itu materi kita yang akan kita coba bahas bersama sepanjang kelas 3 hari ini. Kemudian ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Nanti akan saya share silabus ini di grup nanti, ya. Kemudian tugas akademik terstruktur, mencari, menemukan, dan menulis 30 pengertian etika menurut para ahli etika, baik Kristen maupun umum. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu bisa mencari 30 pengertian etika menurut para ahli etika, ya, baik etika Kristen maupun umum, ya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa cari dari berbagai sumber, banyak sumbernya, tapi saya hanya minta 30 saja.
Ya, selanjutnya memberikan interaksi atau tanggapan terhadap masing-masing pengertian etika tersebut. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu tidak hanya menulis 30 pengertian tersebut, tetapi juga memberikan pandangan interaksi bagaimana, apakah setuju atau tidak setuju, atau bagaimana terkait dengan pengertian yang disampaikan oleh para ahli etika Kristen maupun etika umum. Ya, itu tugas terstruktur ya, secara akademik. Kemudian yang berikut, membaca dan membuat resensi buku berjalan di atas badai. Ini buku saya ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa cari di toko buku, ada. Kalau tidak ada bukunya, kasih tahu ke ketua kelas, nanti ketua kelas akan lapor, saya akan adakan. Ya, saya akan hubungi penerbit untuk mengirimkan kepada Bapak Ibu nanti. Ya, Berjalan di atas badai, karya Dr. Yohanes Ratueda, MTH. Ya, pasti ada di toko buku. Itu terbitan dari penerbit Andi Offset Yogyakarta. Ya. Lalu mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan jadwal akademik SST Pontianak. Kemudian yang berikut, mengerjakan tugas kelompok yang akan diberikan oleh dosen. Nanti saya akan bagi kelompok, ya. Lalu ada tugas kelompok nanti, ya. Kemudian tugas akademik mandiri, ya. Membuat laporan bacaan khusus dari buku Etika Perjanjian Lama karya Dr. Karel Sosipater, ya. Membuat laporan bacaan khusus dari buku Etika Perjanjian Lama karya Dr. Karel Sosipater. Kemudian yang berikut, membaca dan membuat interaksi dari buku Etika Perjanjian Baru karya Dr. Karel Sosipater. Tidak banyak buku, hanya 2 saja saya pakai, ada di sini, ya. Ini bukunya, ya. Jadi ada 2, ada 2 bukunya, ya. Sangat tebal, sangat tebal bukunya. Jadi nanti bisa dicari di toko buku, ya. Lalu menulis sebuah makalah dengan judul, ini sudah ada judulnya, ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu tidak perlu pusing-pusing lagi mikir judul. Ya, saya sudah bikin judulnya, pentingnya etika pribadi dalam pelaksanaan tugas kependidikan. Ya, pentingnya etika pribadi dalam pelaksanaan tugas kependidikan. Ya, persyaratan makalahnya jumlah halaman 10-20, tidak usah banyak-banyak. Ya, kertasnya A4, spasi 1,5. Ya, dan menggunakan font Times New Roman. Ya. Ada mahasiswa saya kasih tugas 10-20 halaman, dia bikin spasinya 2. Biar cepat banyak. Pak, bisa tanya, Pak? Ya, bentar Pak, saya selesaikan dulu. Ya, silabus ini akan dikasihkan ke kita, Pak, ya, di WA kan ya? Ya. Nah, kemudian untuk penilaian, kehadiran dan keaktifan 10%, resensi, laporan bacaan dan interaksi 20%, makalah dan presentasi kelompok 40%. Jadi makalah dan presentasi itu sangat besar. Ya. Kemudian UTS dan UAS itu 30%. Jadi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu mengerjakan tugas makalah dengan baik, 40% nilainya sudah mantap itu. Ya. Baik, itu rencana pembelajaran kita dalam sepanjang 3 hari ke depan ya. Baik, ada pertanyaan? Salam Pak. Ya, silakan. Pak Mahelman. Ini Pak, yang saya mau tanyakan mengenai jumlah halaman makalah tadi Pak, diulangi lagi. Ya. Hanya itu aja Pak. Jumlah halaman makalah ini 10-20. Itu mulai dari pendahuluan sampai penutup ya. Pengantar itu tidak masuk. Ya, pengantar Pak, ya. Daftar isi tidak masuk. Jadi mulai dari bab 1 sampai bab pembahasan penutup. Ya. Jadi Bapak-bapak mohon maaf Pak, minta tolong dikirimkan itu ya Pak lewat file PDF biar bisa dilihat di HP. Nanti saya kirim ya. Materi pembelajarannya juga.
Ya, Pak. Ya. Nanti saya kirim Silabusnya di juga. grup Halo, kita Pak. nanti. Makasih, Ya. Pak. Selamat malam Pak Yohanes. Ya, silakan Pak. Yang pertama, bagaimana kita caranya mendapatkan buku Bapak itu? Itu yang pertama. Ya. Apakah bisa lewat Shopee atau bagaimana? Yang kedua, teknis cara kami mengerjakan kelompok. Apakah sewaktu kuliah ini atau di lain kesempatan? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak untuk pertanyaan yang sangat bagus. Karena itu buku saya diterbitkan oleh penerbit Andi Offset, Pak. Jadi saya kurang tahu mekanisme penjualan dari mereka. Apakah di Shopee atau saya belum tahu itu. Tapi mereka yang memasarkannya, bukan saya. Tapi coba cek di toko buku, kalau memang misalnya bapak-bapak, ibu-ibu kesulitan mendapatkannya, kasih info ke saya atau kasih info di grup, nanti saya akan hubungi penerbit untuk mengirimkannya ke alamat Bapak Ibu. Ya, nanti dikirim langsung ke alamat dari penerbit nanti. Ya, jadi coba cari dulu di toko buku. Kalau memang sulit ditemukan, kasih info. Nanti saya akan upayakan menghubungi pihak penerbit dan penerbit akan mengirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu. Ya, nanti tinggal dikasih saja alamatnya di grup. Saya akan infokan ke penerbit, lalu penerbit akan langsung mengirimkan ke tempat Bapak Ibu. Ya, pasti nyampe. Ya, itu. Kemudian tugas kelompok, saya berharap kita bisa di dalam kelas ini, cuman karena memang ini online, memang sedikit kesulitan bagi kita untuk mendengarkan presentasi, apalagi tidak di satu tempat, ya semua terpencar. Nah, oleh karena itu untuk tugas kelompok ini nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya. Bagaimana caranya nanti Bapak Ibu lah yang mengaturnya, ya. Dan tugasnya tidak banyak, ya tugasnya tidak banyak. Dan nanti kalau memang tidak bisa dipresentasikan di room Zoom, maka bisa dikerjakan secara bersama. Tinggal hasilnya dikirim saja ke saya nanti. Ya, atau kirim di grup, nanti saya akan periksa ya tugas kelompoknya. Jadi bisa nanti tidak bisa dipresentasi, tapi hasil kerja kelompoknya bisa dikirim, ya bisa dikirim. Karena desain silabusnya tatap muka harusnya onsite, tapi karena kita online, maka kemudian durasi waktunya cuma 3 hari, agak sulit. Tapi nanti kita upayakan membagikan tema-tema per kelompok supaya mungkin bisa dikolaborasikan bersama anggota kelompoknya untuk mengerjakannya. Tapi saya akan usahakan supaya kalau bisa kita presentasi di room Zoom ini, ya. Jadi kelompok, karena kita ada 12 orang ya. Berapa orang ya? Bentar. Di grup kita itu 14 ya. Seluruhnya ada 14. Kalau saya tidak salah ya. Di luar ada 15 orang ya. Jadi kita bisa bagi 3 kelompok. Ya. 3 kelompok. Sesuai dengan kehadiran yang ada di absen nanti. Karena di grupnya ada 15 ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Terus itu Pak, durasi waktu tugas makalahnya itu berapa hari Pak? Atau berapa minggu? Oke, tugas makalah bisa dikumpulkan sesuai dengan durasi akademik ya. Nanti mungkin sebelum ujian akhir semester bisa dikumpulkan tugasnya. Saya mengikuti jadwal semester ya. Jadi walaupun kita cuma 3 hari, tapi tugas-tugas ini saya toleransikan untuk sesuaikan dengan kalender akademik.
Oke. Jadi Pak, tidak, ada tidak satu lagi, kesulitan Pak. buat ya. Ada satu lagi pertanyaan saya, keinginan saya itu supaya kami bisa mengirimkan tugas itu lewat email saja, Pak, kalau bisa. Oke. Tolong dikirim. Baik. Email saya itu saya ketik ya. Ya, Pak. johnratueda@gmail.com. Dikirimkan lewat itu Pak, WA grup aja Pak. Baik. Nanti Ya, saya Pak, kirim baik. via grup juga ya. Ya, biar kita enggak ini. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi pertanyaan? Ya, paling nanti hanya menunggu tugas kelompoknya aja yang belum dibuktikan Pak ya. Baik. Nanti Pak Ketua Kelas, Pak Paran nanti akan Pak Kordius. Pak Kordius akan membagi kelompoknya ya. Ketua kelas akan bagi kelompok. Tapi saran saya 3 kelompok saja, Pak. Atau mau dibagi 4 kelompok juga boleh. Tugas kelompoknya kalau 4 kelompok susah Pak. Kalau 4 kelompok dia tanggung. Tanggung ya, 3 aja ya. Kalau misalnya 5 malah bisa dia Pak. Jadi berapa kelompok kira-kira Pak? Kalau 5 kelompok bisa Pak, berarti 1 kelompok 3 orang. 1 kelompok 3 orang. Ya. Oke. 3 kali 5, 15. Ya. Bisa Pak Ketua. 5 kelompok ya lah. Tidak terlalu banyak atau terlalu banyak atau Ya, 3 orang pas 1 kelompok. Baik, 3 orang ya. 5 kelompok itu. Ya, kalau mau 3 kelompok pun bisa Pak, berarti kelompoknya tidak terlalu banyak gitu kan. Ya, maksudnya begitu. Jadi terlalu banyak nanti susah itu. 3 orang mungkin cukup 1 kelompok itu. Oh ya, berarti 5 kelompok Pak. Oke, baik, 5 kelompok ya. Ya, teman-teman gimana, setuju 5 kelompok, 1 kelompok 3 orang? Setuju. Begini Pak, kalau untuk di Sintang nih, 1 kelompok aja saya dengan Ibu Maria itu, karena kami di kantor nih. Ya, itu enggak bisa Pak. Harus, karena kita melalui virtual, kita harus dengan orang-orang yang jauh Pak. Terserahlah, diatur saja. Oke, ya. Ya, Pak. tinggal tambah. Ya. Oke. Nanti ketua kelas yang ngatur ya. Oke, Pak. Ketua kelas. Ya. Setuju ketua kelas. Cuman nama-namanya Pak, saya belum tahu semua nih nama-namanya. Sama Pak, saya juga belum tahu. Nanti tadi Pak Dr. Urbanus sudah mengirimkan presensi atau daftar hadir. Mungkin nanti dicek di situ nanti Pak. Oh iya, siap. Baik, untuk tugas kelompok, untuk kelompok pertama, tugasnya yaitu tentang pendeta atau guru homoseksual. Nah, bagaimana pandangan kelompok terhadap pendeta atau guru yang homoseksual? Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2, perceraian dan pernikahan kembali. Perceraian dan pernikahan kembali itu untuk kelompok 2. Minta tolong Pak Ketua Kelas ya. Ya Pak. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, sikap terhadap pernikahan beda agama. Sikap terhadap pernikahan beda agama.
Untuk kelompok 4, budaya konsumtif dalam pendidikan anak. Budaya konsumtif dalam pendidikan anak. Kemudian yang untuk kelompok 5, tugasnya etika Kristen, ruang publik atau privat. Itu untuk kelompok 5, ya. Etika Kristen, ruang publik atau privat. Nah, itu yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Saya ulangi, kelompok 1, pandangan terhadap pendeta atau guru yang homoseksual. Kelompok 2, perceraian dan pernikahan kembali. Kemudian kelompok 3, sikap terhadap pernikahan beda agama. Lalu kelompok 4, budaya konsumtif dalam pendidikan anak. Lalu kelompok 5, etika Kristen, ruang publik atau privat. Baik, itu tugas kelompok yang bisa Mau tanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan kepada setiap kelompok, apakah materi-materi ini ada dalam pembelajaran kita atau kita cari di luar, Pak? Karena ini pasca sarjana, maka dia berusaha untuk mencarinya sendiri. Oh iya. Siap. Tapi sumber-sumbernya harus diinformasikan ya. Ya. Karena saya punya alatnya untuk mendeteksi plagiat. Iya. Baik, itu tugas-tugas kelompok ya. Sudah bisa dipahami ya? Ya. Bisa, Pak, bisa. Baik. Tanya Pak. Oh ya, silakan Pak. Pak Melman. Kalau di Google tuh ada enggak, Pak? Cari di situ. Banyak. Silakan Pak, terserah Bapak dari mana saja. Bersama kelompok. Ya, soalnya kan kalau di Pak Dr. Herwin, kami udah dikasih referensi, misalnya di Google gitu. Jadi kita tinggal, ya enggak jauh-jauh. Ya, kalau Dr. Herwin baik hati dia. Kalau saya, Bapak Ibu harus cari sendiri. Ya, terima kasih Pak-nya itu. Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Ya, saya Pak, berkaitan dengan tugas kelompok ini, barangkali seperti yang Pak dosen sampaikan tadi, ketika kami mungkin kesulitan untuk bertemu. Kecil Pak suaranya, Pak Lukas. Kurang jelas kayaknya Pak Wayan. Kurang jelas, betul. Enggak kedengaran nih. Berhubungan dengan tugas kelompok ini, Pak, barangkali kalau kami mengalami kendala bertemu karena jarak yang mungkin jauh ya. Jadi saya pikir bisa juga tugas kelompok ini dikumpulkan sama dengan tugas-tugas yang lain ya Pak ya. Menyesuaikan dengan kebijakan dari kampus itu ya. Nah, itu yang saya sampaikan Pak, yang saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Nanti saya akan koordinasi dengan ketua kelas. Ya, Siap. Akan koordinasikan dengan ketua kelas bagaimana teknisnya, karena memang dalam pengalaman saya yang mengajar secara daring, online seperti ini, karena saya punya waktu agak panjang, sangat berbeda dengan kelas pasca sarjana, karena 3 hari saja. Maka memang diharapkan bahwa presentasi kelompok itu akan dilakukan dalam pertemuan seperti ini, karena saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, saya berharap dalam 3 hari ini kita atau 2 hari ini kita bisa
memberikan ruang kepada presentasi kelompok. Jadi nanti gini, strateginya saya akan usahakan teori saya jelaskan setengah jam, baru presentasinya 1 jam. Jadi bapak-bapak ibu yang lebih banyak bicara daripada saya. Ya, jadi saya hanya akan mengarahkan dan memberikan pandangan-pandangan, tapi bapak ibu yang akan menjadi paling banyak bicara, ya, membagikan idenya, gagasannya, pemikiran-pemikirannya, sehingga tidak bergantung kepada dosen. Karena ini pasca sarjana, kecuali S1 tadi mungkin. Tapi ini pasca sarjana, maka Bapak Ibu yang paling dominan di dalam proses kelas seperti ini. Jadi saya harap nanti dalam 2 hari ke depan, 5 kelompok ini bisa mengerjakan tugasnya dan bisa dipresentasikan dengan durasi waktu nanti kita bagi presentasi kelompok itu 1 jam. Nah, 1 jam kalau kita bagi satu kelompok misalnya 15 menit, maka 1 jam itu bisa dapat 4 kelompok. Tapi biasanya melenceng dia karena akan banyak perdebatan, akan banyak diskusi yang terjadi dalam presentasi kelompok seperti itu, sehingga bisa lebih banyak waktu jadinya. Nah, oleh karena itu besok kita akan coba memberikan ruang kepada kelompok 1 dan kelompok 2 dalam durasi waktu 15 menit memberikan presentasinya, ya, memberikan presentasinya, sehingga kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu hari Kamisnya kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Kelompok 4 dan kelompok 5 yang akan menyampaikan presentasinya. Jadi besok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bisa ya? Ya, pasti Pak. Pasti Bisa, Pak. Pasti bisa. S2 Ya. harus bisa. Jadi kelompok 1 sampai kelompok 3 besok akan memberikan presentasi. Kemudian lusa hari Kamis itu kelompok 4 dan kelompok 5. Saya pikir itu ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik. Terima kasih. Di di WhatsApp grup, di grup kita tadi saya ada kasih 1 judul untuk diskusi kita. Sudah dibaca belum? Sudah, Pak. Sudah dibaca. Oke. Judulnya adalah apakah Allah punya etika? Ini pemanasan awal ya. Apakah Allah punya etika? Silakan Bapak Ibu memberikan pandangan. Apakah Allah punya etika? Silakan. Tentu punya, Pak. Alasannya, Pak. Alasannya, Pak. Karena berdasarkan pengertian dari bahasa etika itu adalah berarti kebiasaan atau adat, tentu sesuatu yang baik gitu ya. Kalau berdasarkan dari bahasa asli dari bahasa Yunani itu, yaitu etos, berarti kebiasaan atau adat. Nah, mungkin ya Allah punyalah itu etika, Pak, karena pasti kebiasaan atau yang sering Allah lakukan itu ya pasti itulah etika yang Allah ya nyatakan bagi kita seperti itu. Baik, itu pandangan Pak Meltari ya. Ya, yang lain bagaimana? Apakah Allah punya etika? Saya Pak Mahelman. Ya, silakan Pak Helman. Etika ini menyangkut sopan santun. Kemudian pribadi seseorang atau semacam suatu kebiasaan bagi seseorang.
Nah, jadi etika ini etika yang melihat salah satu contoh sifat seseorang, Pak. Jadi jika orang tersebut tidak ada etika, orang tersebut ini kan mungkin menjadi pertanyaan, apakah orang ini tahu aturan atau kalau budaya yang berlaku di suatu tempat. Jadi ketika dia tidak menghargai adat istiadat dalam suatu tempat itu, dianggap etika orang itu terlalu kasar gitu, Pak. Jadi apakah Allah punya etika? Pasti, Pak. Malam, Pak. Ya. Punya Allah. Allah punya etika ya. Oke, baik. Itu Pak Herman. Lanjut. Ya. Ada lagi? Malam, Pak. Ya, Paparan malam, nih, Pak. Pak. Ya, silakan paparan. Nah, Allah itu memiliki etika. Jadi kalau kita analisis dari asal kata etika, etika itu kan adalah aturan, norma, kaidah yang berguna untuk mengatur tata cara kehidupan sehingga berjalan baik dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, yang pertama, kenapa saya katakan Allah itu memiliki etika? Karena memang etika pertama itu berasal dari Allah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Alkitab itu dijelaskan dalam Perjanjian Lama bahwa Allah menurunkan aturan-aturan secara khusus. Yang pertama itu 10 hukum Taurat yang diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa. Itu salah satu etika yang diberikan Allah kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel lakukan. Dan ada banyak penjelasan-penjelasan lain dalam Perjanjian Baru yang menyangkut tentang aturan, norma, kaidah kehidupan kepada manusia yang diberikan oleh Allah, baik secara langsung dalam Perjanjian Lama maupun kepada para rasul dalam Perjanjian Baru, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paran. Itu pandangan Pak Paran ya. Silakan yang lain. Ya, saya Pak. Ya, silakan Pak Lukas. Bentar Pak Jerry. Siap. Saya berpikir bahwa Allah itu memang di atas etika, tetapi Allah juga yang menjadi standar daripada etika yang sesungguhnya. Kalau kita memperhatikan pemahaman etika Kristen secara khusus, maka wujud nyatanya itu adalah kehidupan moral yang baik. Contoh di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Yesus memiliki pengajaran dalam standar moral yang tertinggi. Ya, ketika Yesus berkata kalau orang itu membenci dalam hatinya, maka dia adalah seorang pembunuh. Ya, ketika bersinah di dalam hatinya, maka dia adalah orang yang sudah melakukan dosa persinahan. Artinya memang standar moral itu tadi sebagai bukti nyata daripada etika Kristen itu menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dari pengajaran Alkitab. Artinya Allah ada di atas etika itu, ya, dan memang Allah lah yang menjadi dasar daripada seluruh etika, tentunya etika yang bersumber dari kebenaran. Itu Pak, menurut baik, pemahaman. terima kasih. Itu pandangan Pak Lukas ya, menarik ya. Lanjut Pak Jerry. Ya, terima kasih Pak. Jadi bagi saya ya Allah itu tentu saja punya etika, Pak. Dikarenakan Allah adalah sumber dari etika tersebut, Pak. Jadi itu saya rasa sudah sangat cukup, Pak. Hampir sama dengan yang lain. Baik. Terima kasih Pak Jerry. Ini Pak Gordius, raise hand. Silakan Pak. Oke, siap Pak. Nah, kalau dari saya, apakah Allah itu punya etika? Ya, sangat-sangat punya, karena dia bukan hanya punya, dialah sumber etika itu sendiri. Sebab etika yang dia sampaikan kepada manusia itu adalah berdasarkan kasih. Nah, kasih itulah yang disampaikan di situ, sehingga dengan kasih itu maka kita itu beradab, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ada Pak Hendra yang resen. Terima kasih Pak Gordius pandangannya. Ya, baik. Saya kira jawaban dari teman-teman semua sudah cukup menjawab. Saya hanya mengatakan bahwa Allah itu tentu punya etika.
iman Kristen itu berdasarkan kepada Allah. Jadi semua aturan yang ada di dalam Alkitab itu yang mengatur setiap kehidupan manusia, itulah etika yang berasal dari Allah untuk kehidupan kita semua. Saya kira itu jawaban singkat dari saya, dan Allah itu punya etika. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita belum dengar suara Kartini. Silakan Ibu Maria. Ya Pak, kalau menurut saya tuh ya Allah memang punya etika Pak. Karena segala sesuatu seperti yang sudah dibicarakan oleh teman-teman tadi, memang dasar segala etika itu sumbernya dari Allah. Jadi Allah semua yang membuat konsep mengenai perilaku, pertama dalam dia bertindak, gitu kan, dalam penciptaan, dalam kebenarannya. Jadi hal itu diturunkan kepada manusia. Jadi etika-etika itu memang Allah punya, dan semua etika itu bersumber dari Allah, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi hampir 100% ya mengatakan bahwa Allah punya etika ya. Ya, memang kalau kita melakukan pendekatan dari aspek antroposentris, khususnya pemahaman tentang etika dalam pendekatan antroposentris, maka kita akan berkata bahwa Allah itu punya etika. Tetapi kalau kita merenungkan atau memahami tentang etika itu sendiri, maka tadi Pak Lukas dia katakan bahwa Allah itu ada di atas etika. Ya, Allah itu ada di atas etika. Artinya bahwa pendekatan kita harus melihat pribadi Allah, bukan pendekatan antroposentris kita. Jadi kita lihat pribadi Allah. Salah satu yang kita tahu dalam Alkitab bahwa Allah itu maha sempurna. Betul ya? Betul. Nah, etika diadakan untuk yang tidak sempurna. Saya ulangi ya. Kita harus memiliki pemahaman yang baik, memposisikan Allah pada posisi yang terbaik dengan pendekatan teosentris, bukan pendekatan antroposentris. Tadi kalau kita membicarakan tadi, semua pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan antroposentris, pandangan kita. Tetapi kalau kita mulai berpikir dari teosentris, berpusat pada Allah, maka Allah itu maha sempurna. Dan kalau dia maha sempurna, maka etika tentu untuk yang tidak sempurna. Sudah bisa dipahami ya? Jadi etika itu untuk yang tidak sempurna. Untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk kita semua, itu etika. Tetapi Allah, dia adalah maha sempurna. Di atas. Dan kalau dia maha sempurna, maka etika bukan untuk dia. Sudah bisa dipahami ya, secara teologis ya? Ya, Pak. Dan juga secara pendidikan, maka Allah itu adalah pengajar yang sempurna. Pendidik yang sempurna. Kalau Anda, saya, kita adalah pendidik yang tidak sempurna, Pak. Tidak sempurna, maka etika hadir untuk mengatur yang tidak sempurna. Betul ya? Jadi etika hadir untuk mengatur yang tidak sempurna. Kelakuan, kesusilaan, moralitas, itu adalah dalam kaitannya dengan yang tidak sempurna. Itu etika. Jadi kalau bicara tentang Allah, apakah Allah punya etika? Ya kan? Semua menjawab tadi bahwa Allah punya etika. Kalau Allah punya etika, konsekuensinya adalah dia tidak sempurna. Saya ulangi, ini penting. Boleh saya tanya, Pak? Sudah bertanya, Pak? Bentar, Pak. Sudah bisa menangkap yang saya maksud? Ya, bisa, Pak. Oke, jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan bahwa
Allah punya etika, maka konsekuensi logis dari pernyataan itu menegaskan bahwa Allah tidak sempurna. Kenapa? Karena etika mengatur yang tidak sempurna. Sudah? Silakan Pak Cordius. Ya. Oke, terima kasih Pak. Sungguh luar biasa. Penjelasannya sangat bisa dipahami Pak. Ya, dipahami dan dimengerti. Hanya yang menjadi pertanyaan saya seperti tadi yang Bapak sampaikan bahwa Allah itu tidak punya etika karena Allah itu adalah sempurna. Nah, tetapi tadi kan ada beberapa kami yang menjawab bahwa Allah itu bukan hanya dia punya etika, bahwa dia itu sumber etika. Sumber etika artinya bahwa kesempurnaan itulah yang membuat, yang menjadikan etika itu ada gitu dan diberikan kepada makhluk yang tidak sempurna ini gitu. Nah, artinya bahwa sumbernya dari yang sempurna tadi Pak, supaya dapat menjadikan yang tidak sempurna ini menjadi sempurna seperti yang kehendaki. Artinya dia sumber, Pak. Nah, kalau dia sumber berarti dia punya. Kalau logikanya seperti itu, Pak. Gimana, Pak? Ya, tolong penjelasannya, Pak. Ya, jadi ini pelan-pelan ya. Kalau bicara tentang etika, kita harus pelan-pelan memahaminya. Ya. Sebab kehadiran etika sesungguhnya mengatur yang tidak sempurna. Ya, jadi kehadiran etika, saya ulangi, untuk mengatur yang tidak sempurna. Nah, kalau kita posisikan etika dalam konteks pribadi Allah yang maha sempurna, maka tentu sebenarnya bukan Allah yang punya etika itu, manusia. Karena dia maha sempurna. Itu sebabnya etika hadir untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Karena dia maha sempurna. Jadi Allah hadir untuk menunjukkan bahwa dia maha sempurna. Sehingga karena dia maha sempurna, dia tidak butuh etika. Yang butuh etika itu adalah kita. Karena kita orang berdosa. Sehingga karena kita orang berdosa, dan tidak bisa membuat satu standar terbaik, maka Allah hadir dan menurunkan pola bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Jadi Allah menghadirkan etika untuk mengatur kehidupan kita yang tidak sempurna, bukan untuk mengatur kehidupan Allah. Tidak, karena dia maha sempurna. Jadi Allah tidak butuh etika, karena dia maha sempurna. Kita yang butuh etika. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya hidup kita ini selaras, harmonis secara vertikal, secara sosial. Maka Allah hadir, Allah yang maha sempurna itu hadir untuk memberikan etika kepada manusia supaya manusia yang tidak sempurna ini bisa dikelola, bisa mengikuti aturan-aturan itu. Jadi Allah tidak terikat oleh etika. Karena dia maha sempurna. Dia maha suci, dia maha kudus, dia maha mulia, dia maha agung. Dia tidak diikat oleh apapun dan oleh siapapun. Sehingga etika itu kan mengikat. Kalau saya buat salah, saya dihukum. Kalau saya buat benar, saya diapresiasi. Nah, apakah Allah seperti itu? Tentu tidak. Ya. Jadi sekali lagi, walaupun tadi dikatakan, oh Allah itu sumber etika. Benarkah Allah sumber etika? Silakan. Benarkah Allah sumber etika? Bagi saya benar, Pak. Ya, melalui Yesus Kristus, Pak. Kalau Yesus Kristus pasti punya etika. Karena dia mampu membatasi dirinya, Pak. Baik, terima kasih Pak Jerry. Silakan Pak Paran. Makanya saya tadi agak ragu-ragu dengan pertanyaan Bapak. Apakah Allah punya etika? Kalau Bapak bertanya, apakah etika, mohon pandangannya secara teosentris,
atau apakah Allah punya etika secara antroposentris? Kalau secara antroposentris, Allah itu tidak punya etika, Pak. Manusia yang punya etika. Ya. Tapi kalau secara teosentris, Allah tidak punya etika. Karena Allah itu seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tapi secara antroposentris, ada aturan-aturan etika yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah supaya mereka menjadi benar. Itu secara antroposentris, Pak. Tapi kalau secara teosentris, ya memang Allah tidak menjadi sumber etika, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Artinya sudah mulai nyambung ini. Terima kasih, Pak Paran. Ya, terima kasih. Jadi saya mencoba membawa kita tahap demi tahap agar kita tidak salah memahami tentang etika, ya. Sehingga dalam frame ini betul-betul kita paham etika. Jangan sampai ketika orang bertanya, "You kan Kristen, you punya etika, berarti Allahmu punya etika." Ya kan? Nah, ini kelas pasca sarjana, jadi saya bertanya tidak harus seperti S1 ya. Jadi bertanya dalam frame ini sehingga memaksa kita pasca sarjana berpikir kritis. Ya, berpikir kritis dan betul-betul mendalami itu. Sehingga Bapak Ibu tidak hanya sekedar ikut mata kuliah etika, tetapi bisa nanti menjadi expert di etika, kira-kira gitu ya. Nah, fondasi ini harus didudukkan dengan tepat agar bangunan di atasnya itu dia posisinya bagus. Karena kalau fondasinya salah memahami, maka bangunannya juga nanti akan tidak kuat. Itu sebabnya etika Kristen betul-betul mendalami hal ini agar kita tidak salah persepsi. Jadi kebanyakan orang terlalu antroposentris. Sehingga segala sesuatu itu semua dicocokkan dengan cocokologi ya. Seperti itu. Jadi Allah pun ditarik supaya cocok dengan logikanya. Ini cocokologi dan dipaksakan. Nah, ini yang saya tidak mau kita mencoba seperti itu. Jalan ini harus kita pangkas supaya arah kita belajar etika betul-betul fondasinya benar. Jadi terima kasih Pak Paran. Beliau sudah bisa mengikuti alur berpikir etika. Ya, alur berpikir etika secara teosentris dan antroposentris. Ya. Baik, Pak Cordius, silakan. Oh, ya, karena tadi masih ada di layar itu ya enggak apa-apa, Pak. Nah, tapi saya melihat kalau saya memandang dari antroposentris yang mana Tuhan Allah itu sendiri ya telah menjadi dirinya menjadi manusia ya yang kita kenal yaitu Yesus Kristus ya. Nah, menjadi manusia. Nah, di dalam pengajarannya dia katakan bahwa ya kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan seterusnya, dan setelah itu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini kan berbicara mengenai etika juga. Nah, ini pengajaran dan juga sekaligus merupakan hal yang memang murni dan sempurna dari Yesus itu sendiri. Itu tadi saya katakan, maka saya katakan bahwa Allah itu adalah sumber dari etika itu sendiri, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Matius 22 tentang hukum kasih. Ya. Itu merupakan suatu pola yang diarahkan bagaimana manusia bersikap. Baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesamanya. Lagi-lagi itu lebih cenderung kepada manusianya, bukan kepada Allahnya. Jadi secara vertikal, manusia punya relasi dengan Tuhannya. Secara horizontal, manusia punya relasi dengan sesamanya. Dan pernyataan Yesus dalam Matius 22 tentang hukum kasih, itu
bukan untuk kepentingan Yesus, karena dia maha sempurna. Sekali lagi, tapi itu untuk kepentingan manusia, sehingga etika hadir mengatur manusia dalam relasi dengan Allahnya dan juga dalam relasi dengan sesamanya. Sekali lagi, Yesus tidak diikat oleh etika. Yesus pribadi yang sempurna. Dia tidak diikat oleh etika. Karena kalau dia diikat oleh etika, maka dia tidak sempurna. Jadi ibaratnya begini. Kita akan selalu mendengar pernyataannya begini. Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Betul ya? Pernah dengar itu ya? Pernah. Allah tidak diikat atau tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Maknanya apa? Maknanya Allah ada di luar waktu. Allah ada di luar waktu. Allah ada di luar ruangan. Sehingga dia bisa mengontrol semua. Dia bukan di dalam waktu, tapi di luar waktu. Seperti ini, contoh. Ini waktu, ini Allah. Allah ada di luar waktu. Kalau kita di dalam waktu, sehingga kita diikat oleh waktu, dibatasi oleh ruang dan tempat. Begitu juga dengan etika. Allah ada di luar etika. Itu sebabnya dia maha sempurna, sehingga seluruh mekanisme etika itu ada dalam kontrol, kendali, pengawasan Tuhan. Makanya kita belajar etika untuk memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengamati seluruh hidup kita. Sehingga Alkitab katakan bahwa tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Semua terbuka, tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu, etika hadir supaya kelakuan, kesusilaan, moralitas manusia karena dosa itu harus dibereskan. Hadirlah etika. Ya. Jadi Allah dalam kemahasempurnaannya menghadirkan etika untuk mengatur kelakuan kita. Sehingga tadi perjanjian lama, makanya kalau Bapak Ibu baca nanti buku Dr. Karel Sospater, maka Bapak Ibu pasti akan mendapatkan wawasan yang sangat luas, sangat bagus. Karena dalam buku tersebut membicarakan tentang bagaimana Allah, orang percaya, manusia, dalam seluruh kerangka karyanya itu kita akan menemukan bahwa ternyata Allah bukanlah yang menjadi punya etika. Karena dia maha sempurna. Jadi hanya kita yang memberikan penafsiran. Hanya kita yang memberikan penafsiran bahwa Allah itu punya etika. Dengan logika, loh, kan Alkitab ada. Aturan, tadi Pak Paran katakan hukum Taurat. 10 hukum. Lalu Yesus hadir. Tadi Pak Cordius katakan hukum kasih. Itu penafsiran kita. Tapi sesungguhnya Allah tidak diikat oleh etika. Ini pemanasan saja Bapak Ibu ya. Boleh tanya Pak? Boleh tanya enggak Pak? Ya silakan Pak. Ini saya jadi penasaran ini Pak. Bagus itu Pak. Ya. Lalu kalau demikian Pak, ini apa hubungannya dengan hukum kasih dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 itu yang mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6 Pak. Iya Pak. Nah, itu dalam konteks keselamatan. Bukan konteks etika. Hati-hati. Jadi Yohanes 14 ayat 6 itu jelas tidak bicara etika. Ya, kita harus konsisten. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini tidak bicara etika. Tapi ini bicara soal keselamatan. Jadi jangan cocokologi ya. Nah, maksud saya gini Pak, artinya bahwa ini kan pernyataan Yesus bahwa dirinya lah
jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara juga di dalam kitab hukum kasih tadi Pak, di dalam kitab Matius juga ada bahwa kasihlah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ini juga pernyataan Yesus Pak, menyatakan bahwa ini juga berasal dari pernyataan Yesus yang adalah pernyataan kebenaran dari Yesus itu sendiri. Nah, yang saya mau tanya tadi, nah mengenai sumber tadi Pak. Nah, baik. Nah, kalau yang tadi kan Yesus katakan akulah jalan dan kebenaran, ini pernyataan Yesus juga sebagai manusia juga Pak. Nah, dan juga dia menyatakan bahwa dialah jalan itu sendiri dan kebenaran itu sendiri. Ya, gimana Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dalam pendekatan etika, Yohanes 14 ayat 6 tidak termasuk dalam ayat yang menjadi fondasi bagi etika Kristen. Tetapi ayat Yohanes 14 ayat 6 menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan Yesus. Sehingga tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, maka manusia bisa diperdamaikan. Hanya Yesus satu-satunya. Sehingga Yesus katakan, I'm the way. Akulah jalan, nggak ada yang lain. I am the truth. Akulah kebenaran itu. I am the life. Ya, akulah kehidupan itu. Jadi manusia harus memandang itu sebagai sebuah pernyataan kesempurnaan Yesus. Bukan untuk menunjukkan bahwa itu ayat etika. Tidak. Tapi ayat itu memberikan satu penegasan bahwa dialah pribadi yang sempurna itu. Tidak ada yang lain. Nggak ada lagi nama Yohanes, nama Paulus, nama Maria, nama yang lain yang bisa untuk membawa manusia kepada kesempurnaan. Dialah itu. Makanya Yesus tidak mengikatkan dirinya oleh etika. Tidak. Jadi saya mengajak Bapak Ibu memposisikan kita di posisi Tuhan. Kita coba memposisikan diri di posisi Tuhan, lalu melihat segala sesuatu. Jadi yang sempurna itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Yang ketika kita mencoba ada dalam posisi itu, maka kita bisa mendalami dan ternyata Allah itu sangat sempurna dan tidak diikat serta dibatasi oleh etika, oleh ruang, waktu, dan tempat, dan sebagainya. Jadi kalau kita katakan, kalau begitu Tuhan itu sebagai apa? Dalam kerangka etika Kristen, apakah dia sebagai sumber etika? Setuju? Seperti pernyataan Pak dosen tadi, Allah menghadirkan etika, Pak. Artinya paralel dengan kata sumber itu tadi. Tapi memang Allah tidak terikat dengannya karena kesempurnaan itu. Ya. Jadi, apakah Allah sumber etika? Yes. Ini masih dipikirkan yang baik ini kalau enggak. Ini yes, tidak terikat, Pak. Jadi sekali lagi ini pemanasan, ya, pemanasan untuk memantik pikiran kita untuk berpikir kritis tadi itu, ya, berpikir kritis. Karena memang orang malas mikir. Nah, saya tidak mau seperti itu. Mahasiswa yang saya ajar dia harus berpikir kritis, berpikir mendalam, berpikir yang luas, supaya dia mendapatkan kesimpulan-kesimpulan dan keputusan-keputusan yang lebih dalam tentang etika. Jangan sampai ya seperti biasa saja belajar etika ya begitu saja soal kesusilaan, moral, itu biasa itu. Orang juga tahu kok itu. Tapi kita mau lebih. Mau lebih dalam belajar etika. Nah, karena itu kita mulai. Makanya kalau nanti punya kesempatan, Bapak Ibu bisa mencari buku Etika Kerajaan Allah. Ya.
Bisa membaca itu. Kemudian baca juga buku Sejarah Kerajaan Allah. Itu Sejarah Kerajaan jilid 1, jilid 2. Baca. Tebal bukunya, ribuan halamannya. Tapi baca. Kalau Ibu baca, maka saya sangat percaya Bapak Ibu punya wawasan, punya pemahaman yang lebih dalam semua aspek keilmuan. Ya. Karena etika ini salah satu cabang ilmu dari sekian banyak ilmu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya nanti Bapak Ibu terpanggil untuk mendalami etika, maka buku-buku itu akan menjadi referensi yang sangat bagus. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengecek itu. Saya pikir itu ya. Ini pemanasan ya. Ini pemanasan saja, kita belum masuk ke materi kita ya. Supaya mengajak kita untuk ya paling tidak mulai terbuka pemikiran tentang etika yang selama ini kita berpikir bahwa Allah itu punya etika. Bisa tanya lagi, Pak? Ya, silakan. Saya nih penasaran sekali nih. Karena begini, Pak. Karena ketika malaikat Lucifer itu jatuh, ya, jatuh. Nah, ketika dia melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya maka Tuhan buang dia, Pak. Nah, apakah dalam hal ini, ya, khususnya untuk kehidupan di surga, maksudnya lah ya, kita katakan kerajaan Allah itu tidak ada etikanya, Pak. Nah, karena ketika terjadi pelanggaran langsung dibuang itu, langsung dibuang kan. Nah, gimana, Pak? Jadi penasaran saya ini. Ya, ya. Baik. Dalam konteks Lucifer, ya, dalam konteks Lucifer itu hanya ingin menegaskan tentang kesempurnaan Allah, ya, kesempurnaan Allah sehingga Allah tidak mau kompromi dengan dosa. Itu sebabnya ketika Lucifer melakukan satu pemberontakan, perlawanan terhadap Allah dalam segala otoritasnya, maka Allah menunjukkan kesempurnaannya. Bahwa Allah tidak mau ada sesuatu yang menyimpang dalam tatanan kerajaan Allah. Itu sebabnya iblis harus menanggung konsekuensinya. Nah, kalau kita mencoba masuk ke dalam kerajaan surga, maka orang-orang yang ada dalam kerajaan surga itu masih bisa buat salah nggak? Halo? Halo. Ketika kita coba memahami kerajaan surga, apakah orang-orang dalam kerajaan surga itu masih bisa buat salah? Tidak. Tidak. Sudah jelas itu tidak. Maka etika tidak butuh di sana. Karena semuanya sempurna. Tidak berlaku etika. Tidak berlaku. Karena sudah sempurna semuanya. Ya kan? Ya, udah diubah. Jadi kalau kita kembali kepada tadi Pak Cordius katakan kerajaan Allah Lucifer, lalu menghubungkannya dengan kerajaan sorga yang akan datang, maka penduduk sorga itu adalah penduduk yang sempurna, sehingga dia tidak butuh etika. Etika itu dibutuhkan oleh yang tidak sempurna, saya bilang tadi. Sudah ya? Ya Pak, siap Pak. Baik. Jadi siap, kita, ya, hanya masih penasaran Pak ini Pak. Nanti kita lanjut. Karena ini sudah siap. Saya settingnya 1,5 jam kuliah kita. Ini sudah lanjut. Kita akan lanjut minggu depan, besok. Kita lanjut besok untuk menajamkan pemahaman pemikiran kita. Saya sengaja menciptakan diskusi ini untuk mengajak kita fokus tentang etika. Nanti besok 1/2 jam saya akan sampaikan teori, lalu 1 jam kita akan diskusi kelompok, ya, 1 jam. Jadi saya pikir durasi ini bisa kita atur
agar kita bisa maksimal, ya. Karena saya punya waktu cuma 3 hari. Saya belajar etika bersemester 3-4 semester saya belajar etika. Tapi saya suruh ajarnya cuma 3 hari. Karena cakupan etika itu sangat luas. Itu sebabnya saya soroti pertemuan kita dalam etika terapan ini khusus tentang etika pribadi. Karena ini berkaitan dengan apa yang kita mau terapkan, yang kita mau aplikasikan. Durasi Zoom-nya mungkin agak diperpanjang, Pak, durasi Zoom-nya. Ya, tadi kan Pak Dr. Urbanus katakan kalau sudah 2 jam itu, maka ya mungkin yang punya WiFi bisa. Tapi kalau yang pakai data, apakah semua pakai WiFi? Tidak, Pak. WiFi. Nah, kalau paket data itu sangat mahal, ya. Jadi kita berusaha supaya hemat tapi berkualitas, kira-kira gitu ya. Masalah Pak, mau mahal Pak. Ya, memang S2 harus mahal memang. Iya. Harus mahal memang, tapi banyak pendiri S2 nih, Pak. Ya. Itu artinya semua sudah punya kesiapan, sudah punya perhitungan lah. Karena kita belajar etika, mulai botak ini, Pak. Karena kalau kita belajar etika secara online seperti ini, kita juga harus belajar ekonomi. Ya kan? Jadi bagaimana supaya walaupun minyak goreng mahal, tapi dapur kita butuh. Baik, memang saya setting 1,5 jam karena ini kan mata kuliah 2 SKS. 2 SKS, jadi durasi kelas itu dalam aturan dikti itu 1,5 jam. Tapi tidak apa-apa, untuk pasca sarjana Pontianak kita bisa lebihkan lah. Oh, iya. Yang penting datanya bagus ya, kuat ya. Siap. Jangan sampai nanti itu para tueda ngajarnya lama sekali, kuota saya habis katanya. Kuat-kuatkan lah, Pak. Baik. Jadi ini pertemuan awal. Saya memancing Bapak Ibu untuk berpikir kritis, ya. Dan saya berhasil mewujudkan itu sehingga Pak Cordius itu penasaran terus dia. Itu pembelajar yang bagus. Selalu punya rasa ingin tahu. Selalu ada rasa penasaran, tidak cepat puas, ya. Jadi memang itulah keberhasilan seorang dosen dalam mengajar. Dia harus menciptakan orang-orang yang kritis dan tidak puas, selalu mencari dan mencari. Tapi bukan saya sumber jawaban ya. Sebenarnya mata kuliah ini Pak harus tatap muka langsung baru enak. Ya, benar itu. Saya nanti usahakan ke Pontianak. Baru puas Pak kalau tatapan langsung. Siap. Tiket Pak dosen, Pak. Siap. Nanti kalau saya sudah pindah Pontianak, baru kita sama-sama di Pontianak ya. Amin. Karena saya gembala sidang di Jakarta, jadi secara organisasi saya harus menyelesaikan semua. Bahkan di Pontianak ya Pak, ke sana. Ya. Oke, saya pikir cukup ya. Siap, Ya, siap Pak. makasih Pak ya. Baik, sebelum kita berakhir atau mengakhiri kelas kita, mungkin ada yang pimpin kita dalam doa. Silakan, satu orang. Ibu Maria deh, Ibu Maria saja. Kita berikan. Foto belum difoto Pak? Foto bersama. Sudah tadi, saya sudah foto. Oh udah Kak ya? Sudah. Nanti saya bagi di grup ya. Mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf Pak, pertanyaannya. Bagaimana dengan pembagian kelompok tadi Pak? Ketua kelas. Di grup WA nanti. Ya. Oh ya Kak. Oke. Jangan lama Pak Cordius biar kita koordinasi dalam mengerjakan tugasnya. Ya, Siap. nanti koordinasi dengan ketua kelas. Ya, siap Pak. Karena di WA grup nanti saya sampaikan Pak. Bentar lagi Pak. Oke, salah satu tugas ketua kelas itu mengkoordinir kawan-kawan dan meringankan pekerjaan dosen. Ini gara-gara Pak Paron nih. Pak, saya sudah lama tidak ke Sintang itu, aduh. Ya, Pak, mampir ke kantor wilayah nanti Pak. Oh gitu ya. Waktu Pak almarhum Pak Samuel Acai, saya pernah ke Kalimantan Sintang itu beberapa kali. Ya, nanti di komplek kita, di komplek Rusunawa, kantor wilayah dan STT Immanuel Sintang Pak. Mantap. Siap.
Iya. Baik, terima kasih Pak Faras. Silakan Ibu Maria pimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur kepadamu. Kau telah menyertai kami dalam pelajaran kuliah melalui Zoom. Tuhan sudah memberikan kami jaringan internet yang baik, cuaca yang baik, sehingga kami dapat dengan jelas mendengar materi-materi, mendengar apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami dalam Zoom ini. Kami sungguh bersyukur jika Tuhan menolong kami, menyertai kami. Selanjutnya besok kami akan kembali mengikuti perkuliahan etika terapan ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semua, Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, menutupi perkuliahan pertama ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke, terima kasih. Oke. Sampai ketemu besok. Ya. Oke, dah. Nanti. Ya. Iya Pak, sampai Mohon ketemu besok. kesabarannya kawan-kawan ya, teman-teman semua ya. Yo. Oke, Cepat lanjut. bagi kelompoknya ya. Oke, Tuhan berkati. Salam. Ya,